Guangdong, ada seorang kontraktor bangunan yang anak perempuannya akan menikah. Dia mengumumkan bahwa semua pekerja di proyek harus menghadiri pernikahan. Semua orang tahu jelas bahwa si kontraktor ingin mengumpulkan amplop uang, tetapi karena rasa hormat, mereka hanya bisa mengangguk setuju. Pada hari pernikahan, di proyek tersebut ada lebih dari 50 orang, tetapi hanya 20 orang yang datang. Meskipun merasa sayang dengan uang, setiap orang tetap memberikan hadiah 1 juta rupiah. Pesta pernikahan diadakan dengan sangat mewah, dan si kontraktor menyediakan 2 meja khusus di pojok untuk para pekerja. Di atas meja penuh dengan hidangan seafood kelas atas yang biasanya mereka tidak pernah berani makan. 2 meja tersebut diisi oleh orang-orang yang saling kenal. Mereka makan dan minum dengan santai, tanpa ragu, bahkan makan dengan lahap. Setelah pernikahan selesai dan kembali ke proyek, mereka yang tidak datang menertawakan yang lain karena merasa telah tertipu untuk memberikan uang. Namun, pada akhir bulan saat menerima gaji, setiap pekerja yang menghadiri pesta menerima tambahan bonus 2 juta rupiah. Si kontraktor berkata, "Setiap hari saya melihat kalian bekerja sangat keras, jadi mumpung anak saya menikah, saya ingin mengundang kalian untuk makan-makan dan beristirahat sejenak." Mereka yang tidak menghadiri pesta hanya bisa menunduk diam. Setelah itu, anak perempuannya bertanya, "Ayah, kenapa ayah melakukan itu?" Si kontraktor menjawab, "Itu untuk melihat siapa yang benar-benar ada di pihak kita. Sedangkan yang tidak mendukung kita, setidaknya mereka akan menghormati karakter saya dan itu membantu saya membangun reputasi yang baik." Namun, cerita tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, anak perempuannya bertanya lagi, "Ayah, suami saya kan sangat hebat. Kenapa ayah tidak mengangkat dia menjadi manajer?" Si kontraktor menjawab, "Justru karena dia terlalu hebat, ayah takut kamu tidak bisa mengendalikannya. Berat badanmu 80 kg, sedangkan dia hanya 58 kg. Dia menikahimu karena apa? Ayah sangat paham. Biarkan dia hidup seperti orang biasa, baru kamu bisa hidup tenang seumur hidup." Anak perempuannya masih belum mengerti. Lalu, si kontraktor menceritakan, 25 tahun lalu, ayah mabuk di kampung dan membanggakan bahwa hasil panen ikan menghasilkan ratusan juta rupiah. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, kolam ikan kita diracun oleh orang lain. Semua ikan mati dan kita rugi besar. 5 tahun kemudian, ayah baru bisa membangun kembali usaha. Saat itu, ayah baru menikahi ibumu, melahirkanmu, lalu membeli villa di Hanoi seharga lebih dari 20 miliar rupiah dan melunasinya sekaligus. Ayah tidak pernah mempostingnya di media sosial, bahkan tidak memberitahu kakek nenekmu. Ketika kerabat bertanya bagaimana keadaan ayah, ayah hanya bilang sedang bekerja sebagai buruh, sebulan dapat lebih dari 10 juta dan keluarga masih harus menyewa rumah. Hasilnya, semua orang yang mendengar itu merasa senang dan wajah mereka tampak bahagia. Anak perempuannya akhirnya mengerti. Di depan orang yang dikenal, jangan pamer kekayaan. Di depan orang asing, jangan terlihat miskin. Karena ketika kaya, kita akan dibenci, dan ketika miskin, kita akan diremehkan. Orang benci kamu, apakah mereka akan tertawa untukmu? Orang seperti itu biasanya adalah kerabat di sekitar kita. Setelah itu, si kontraktor tidak lagi bekerja di bidang konstruksi, tetapi membuka beberapa restoran dan menunjuk anak perempuannya menjadi wakil manajer di salah satu restoran. Baru beberapa hari menjabat, anak perempuannya menemukan bahwa kepala koki mencuri bahan-bahan masakan. Dia ingin langsung menindak di tempat, tetapi setelah berpikir ulang, koki tersebut memasak makanan yang sangat enak. Jika langsung diganti, pasti akan memengaruhi pendapatan restoran. Memasang kamera memang murah, tetapi akan membuat kepala koki merasa dirinya sedang diawasi. Tidak ada pilihan lain, dia pun meminta nasihat dari ayahnya. Beberapa hari kemudian, dia mengundang kepala koki ke kantornya, menuangkan teh dengan sangat sopan, lalu memberikan sebuah tas hadiah yang berisi teh berkualitas, anggur mahal,
beberapa suplemen kesehatan, dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Dia berkata, "Paman Wang, Anda sudah lama bekerja di restoran ini. Beberapa hari lalu ada yang melaporkan bahwa Anda mengambil bahan makanan di dapur, tapi saya tidak percaya. Saya pikir mungkin keluarga Anda sedang kesulitan. Jadi hari ini saya siapkan sedikit hadiah dan uang. Semoga Anda tidak menolaknya." Kepala koki mendengar itu merasa sangat malu hingga wajahnya memerah. Tetapi dia juga sangat berterima kasih kepada anak perempuan si kontraktor. Sejak saat itu, dia bekerja dengan sangat rajin dan restoran tidak pernah kehilangan bahan makanan lagi. Hanya dengan satu langkah kecil, dia berhasil menyelesaikan masalah besar. Tidak salah jika orang tua dulu berkata, tanpa kemampuan tinggi, tidak mungkin memiliki pencapaian besar. Kekayaan terletak pada cara bertindak, bukan pada kekuatan fisik. Kekuatan terletak pada pandangan menyeluruh, bukan hanya pada tenaga kerja. Bekerja keras memang penting, tetapi melihat jalan lebih penting. Jika Anda selalu merasa terlalu jujur dan tidak tahu bagaimana menangani situasi dengan cerdas, cobalah membaca buku Kohok Kitu ini. Buku ini merangkum 3.000 tahun kebijaksanaan orang Tiongkok tentang cara berhubungan dengan orang lain, mengajarkan sepenuhnya tentang strategi, cara menjadi manusia, bagaimana menghadapi masalah, melindungi diri sendiri, dan menyelesaikan konflik. Membaca karya klasik ini, Anda akan memiliki hati seorang bodhisatwa, tetapi juga strategi Vajra untuk melindungi diri sendiri. Orang dulu berkata, hati untuk menyakiti orang lain tidak boleh ada, tetapi hati untuk waspada terhadap orang lain tidak boleh hilang. Artinya, jangan punya niat jahat kepada orang lain, tetapi harus tetap berhati-hati terhadap mereka. Begitu Anda bisa menggunakan strategi terang secara mahir dalam kehidupan dan pekerjaan, kesuksesan tidak akan jauh lagi.